Yang terhormat kepada Ustaz dan saya dan hadirin yang insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, berinya saya di sini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hukum Menegakkan Saf Salat pada Saat COVID-19 menurut Fatwa MUI nomor 31 tahun 2020. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai latar belakang. Jadi seperti yang kita tahu, sholat merupakan ibadah mahdoh atau ibadah khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam pelaksanaan sholat berjamaah, kita diharuskan untuk merapatkan dan meluruskan saf sholat. Akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19, kita juga diharuskan untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak antara satu orang dengan yang lain minimal 1 meter. Baik itu di tempat umum seperti sekolah, seperti di tempat kerja, atau bahkan di tempat ibadah seperti masjid. Oleh karena itu, saf yang semulanya harus rapat, pada waktu itu diharuskan untuk diregangkan sejarak 1 meter untuk sebagai protokol untuk mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu saya mengangkat kasus ini dalam karya tulis ilmiah saya. Baik, penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sholat. Sholat secara bahasa itu doa, dan secara istilah segala perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun pengertian sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama dengan salah satu di antaranya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun tetap memberikan perintah untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah walaupun dalam keadaan tertentu. Berikut hukum melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, hukum melaksanakan sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad. Pendapat ini menurut mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, dan fardu kifayah menurut Imam Syafi'i, dan fardu ain menurut Al-Hanafiyah dan Al-Hanbali. Selanjutnya ada pengertian saf sholat. Saf secara bahasa artinya barisan atau deretan, sedangkan menurut istilah artinya barisan kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Hukum merapatkan saf sholat dan keutamaannya. Menurut mayoritas ulama, hukum merapatkan saf sholat yaitu sunnah. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, Imam Bukhari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani, hukum merapatkan saf sholat yaitu wajib. Adapun keutamaan merapatkan saf sholat yaitu Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada orang yang meluruskan dan merapatkan saf sholat, mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah, dihindari dari perselisihan antara kaum muslimin, menyempurnakan sholat dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kemudian ada sejarah COVID-19. COVID-19 ini merupakan pandemi atau sebutan untuk sebuah wabah yang menular yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini tergolong berbahaya karena penularannya yang cepat dan proses pemulihannya yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil jumlah penyebarannya, pemerintah melakukan kebijakan yang dikenal dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan PSBB ini memiliki dampak yang sangat banyak di berbagai bidang. Mungkin salah satu yang terasa mungkin di bidang ekonomi, karena pada saat itu semua orang itu harus melakukan segala kegiatan di rumah, baik itu sekolah, baik itu bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena dirasa pandemi terlalu lama, pemerintah mengeluarkan kebijakan
yaitu new normal untuk memulihkan kembali ekonomi yang sempat menurun diakibatkan dari PSBB. Adapun pengertian new normal adalah perubahan pola hidup pada masa pandemi COVID dengan tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan untuk menjaga penularan COVID-19. Adapun kebijakan pemerintah yang harus ditaati pada saat new normal yaitu yang pertama menggunakan alat pelindung diri berupa masker, yang kedua membersihkan tangan secara teratur, yang ketiga menjaga daya tahan tubuh, yang keempat menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain. Nah, karena masalah ini, fatwa MUI pun mengeluarkan fatwa. Adapun pengertian dari fatwa MUI yaitu menurut bahasa fatwa artinya petua, nasihat, dan jawaban hukum. Sedangkan menurut istilah fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam. Adapun pengertian MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim. Jadi dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI adalah suatu keputusan atau pendapat yang diberikan MUI tentang suatu masalah umat Islam. Adapun salah satu fatwa yang dikeluarkan MUI mengenai COVID-19, mengenai penyelenggaraan sholat berjamaah pada saat COVID-19, yaitu fatwa MUI nomor 31 tahun 2020, di mana fatwa ini membahas tentang bagaimana penyelenggaraan sholat berjamaah untuk mencegah wabah COVID-19. Adapun isi fatwa MUI nomor 31 tahun 2020 yaitu ketentuan hukum peregangan shaf saat berjamaah. Meluruskan shaf dan merapatkan shaf pada sholat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan sholat. Sholat berjamaah dengan shaf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap sah, tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan sholat. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan physical distancing pada saat sholat jamaah dengan cara meregangkan shaf sholat hukumnya boleh. Sholatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut merupakan hajat syariah. Adapun hukum meregangkan shaf sholat berdasarkan fatwa MUI di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari meregangkan shaf sholat pada saat COVID-19 adalah mubah. Dan adapun hukum meregangkan shaf sholat berdasarkan ilmu ushul fiqh yang dirujuk dari dua kaidah yaitu ad-daruratu tubihul mahzurat dan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang artinya keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang dan mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum meregangkan shaf sholat menurut fatwa MUI nomor 31 tahun 2020 adalah mubah atau boleh. Hal itu karena adanya hadis seperti ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para pengaji kepadanya dipersilakan. Mau seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hukum peregangan sholat pada saat COVID-19 menurut fatwa MUI nomor 31 ya. Berarti fatwa MUI ya, fatwa MUI. Yakin di dalam fatwa
MUI, apalagi fatwa pusat MUI pusat. Di dalamnya orang-orang pintar, di dalamnya alim ulama, dan pasti ahli-ahli usul, ya, ahli-ahli usul. Dan mereka pun tidak sembarang mengeluarkan fatwa, pasti tidak sembarang mengeluarkan fatwa. Sudah cocok barusan yang saya tangkap dari kaidah usul fikihnya dan mafasid muqaddam ala jalbil masalih sama ad-daruratul mahdurat. Bahkan nanti ada lagi turunannya, ya, ada lagi kaidah-kaidah usul fikih yang berkaitan tentang darurah, ya, darurah karena ada mafasid. Nah, itu tanggapan saya tentang sholat ini, tentang sholat ini. Yang saya tanyakan kepada penulis, ya, yang saya tanyakan kepada penulis, apakah ada fatwa MUI untuk pencabutan fatwa nomor 31 ini? Ada pencabutan fatwa kembali. Ya. Itu nomor berapa fatwa MUI-nya? Hah? Nggak tahu. Berarti nggak ada dong. Ada nggak? Menemukan nggak? Apakah nggak boleh, nggak harus dicabut fatwa MUI ini? Mungkin ketika keadaannya sudah normal kembali bisa dicabut. Bisa dicabut kembali. Coba buka slide kembali, isi fatwa tersebut apa? Coba baca. Ketentuan hukum penerbangan saat berjamaah. 1. Meluruskan saf dan merapatkan saf pada salat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan sholat. Sholat berjamaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat, hukumnya tetap sah, tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan sholat. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan physical distancing pada saat sholat jamaah dengan cara menegakkan saf sholat hukumnya boleh. Sholatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut hajat syariah. Nah, oke. Berarti tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi keutamaan kesempurnaan sholat. Betul? Ya, Betul. itu di situ. Apakah ada pendapat ulama? Penulis menemukan tidak pendapat ulama yang menerangkan tentang barisan shaf dalam sholat? Barisan sama aja ya. Shaf dalam sholat. Pendapat ulama Mengenai shaf sholat, harus jaraknya seperti apa? Karena ini berkaitan dengan hukum fikih, berarti jangan sampai terlepas dari 4 mazhab itu. Karena dari awal kan dijelaskan ya, ada mazhab Syafi'i, ya, terus Hanafi, Maliki, satu lagi Imam Samudra. Satu lagi siapa? Imam Mahdi. Iya, siapa coba ayo? Mazhab fikih itu ada berapa? Ada 4. Satu Hambali lagi. Hambali yang satu lagi. Yang satu Hambali. Nah, gitu. Ada nggak? Menemukan nggak? Karena ini berkaitan dengan apa ya? Dengan dasar hukum. Kan ini hukum kan? Nah, berkaitan dengan dasar hukum ada tidak?
harusnya secara komprehensif, harus secara menyeluruh. Itu bukan hanya tidak gini loh. Pada dasarnya saya sama sekali tidak meragukan untuk kemampuan MUI mengeluarkan fatwa, karena insya Allah isi-isinya orang-orang baik lah gitu ya. Gitu. Walaupun memang nama juga manusia tidak terlepas. Ya, ada proyeknya di situ. Ya, ada titipan lah. Oke, ada nggak? Ada Ustaz. Ada. Gimana tuh? Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut jumhur ulama itu meliputi Imam Syafi'i. Jadi Jumhur ulama mengikuti Imam Syafi'i. iya, Gimana tuh? Apaan? Mengikuti apa? misalnya Imam Syafi'i itu termasuk jumhur ulama. Ya. Ya, jadi beranggapan bahwa hukum merapatkan dan meluruskan sholat itu sunnah. Artinya kan kalau sunnah, kalau misalkan dikerjakan mendapat pahala, kalaupun tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan tidak mendapat apa-apa. Gitu. Cuman memang ada beberapa perbedaan pendapat. Kalau misalkan menurut kayak Ibnu Bukhari, terus Asy-Syaukani menganggap bahwa merapatkan sholat itu wajib. Wajib. Ya. Pada keadaan tidak darurat. Ya, Betul. betul. Kalau darurat, Kalau darurat kan ada keringanan Ustaz. Kayak kita misalkan nggak bisa sholat dengan dengan berdiri karena sakit, berarti ada keringanan dengan duduk gitu. baru sah dong itu. Iya. Bukan darurat. Seperti ini, kalau misalkan kita dalam keadaan darurat, misalkan di suatu hutan nggak ada nggak ada makanan dan cuma ada daging babi misalnya gitu, kan itu dalam keadaan darurat. Jadi sesuatu yang dilaku jadi boleh. Itu ada kaidah usulnya nggak? Ada, itu kaidah usulnya sama kayak yang tadi Ustaz yang ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-daruratu Tubihul mahzurat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka banyak yang menyatakan atau banyak perkara yang membuat sholat kita tidak sempurna. Ya, banyak hal-hal yang membuat yang bisa menjadikan sholat kita tidak sempurna. Salah satunya adalah Sayyidina tasbih tasbihu kita melalui sholat. Maka rapatnya barisan, maka itu menjadi salah satu sempurnanya. Lalu pada tahun 2 tahun yang lalu ada COVID, sudah jelas itu berpengaruh kepada seluruh katakanlah kegiatan manusia yang ada di Indonesia. Dari segi ekonomi, dari segi apapun itu sudah jelas. Lalu yang Kita rasakan, maka banyak aturan atau banyak kaidah dan banyak dalil-dalil yang menyatakan kesempurnaan sholat perkara-perkara ini, maka pada saat itu berubah. Pada saat adanya COVID maka berubah itu. Lalu bagaimana
pendapat ulama atau pertama pada pendapat ulama tadi betul mereka orang kita tidak jelas lulusnya rapatnya saum itu menjadi salah satu faktor sempurnanya, lalu diledakkan dengan alasan penyebaran, dengan alasan apa itu berbeda Pembatasan sosial. iya PSBB. Apakah sholat yang kita lakukan itu menjadi sempurna atau tidak? Karena hilangnya, karena adanya johirnya satu perkara yang menyebabkan sholat itu tidak menjadi sempurna. Kemudian pendapat ulama cara hukum secara tajahul ulama fikih sudah jelas ketika tidak hadisnya satu perkara dalam sholat tidak untak, tidak kalau tidak sempurna maka tidak sah, Tidak sah karena dia tidak dan tidak sempurnanya. Lalu apa pendapat kamu tentang hal ini? Pendapat saya tentang hal ini, kalau menurut saya sendiri ya, tidak akan mengurangi kesempurnaan sholat sih. kenapa? Karena memang ada apa? Memang ada suatu kondisi darurat yang COVID-19 ini, Yang menyebabkan kamu bisa berbicara itu darurat. karena penyebarannya Ustaz. Karena penyebarannya, kalau misalkan seperti penyakit-penyakit lain itu mungkin masih bisa ya. Ya kayak misalkan penyakit yang sering kita temui, kayak misalkan sakit yang tidak menular, kayak sakit panas, sakit gitu. Iya. Yang menjadi dasar hukumnya adalah penyebaran. Ya. Betul ya. Ya. Lalu kalau film itu nyebar, Nyebar. lalu Akan tetapi kan itu yang pertama udah ada obatnya kan. Nah, kalau misalkan COVID-19 ini pada saat itu kita belum menemukan obat yang cocok buat obat yang cocok buat menyembuhkan penyakit itu. Bahkan pada saat itu vaksin pun masih belum terlalu bisa dipercaya gitu, karena banyak kabar kalau misalnya yang vaksin pun banyak yang meninggal. yang harus dipahami adalah ilatnya adalah yang harus kita pahami adalah penyebaran. Maka penyakit yang bisa Menyebar. Lalu selama ini kan banyak penyakit yang bisa menyebar atau menular, tapi biasa aja gitu, tidak harus menekankan sok, tidak harus. Kenapa? Karena kita tahu enggak sempurna. Mungkin karena penyebaran COVID-19 ini kita nggak bisa menduga gitu. Yang lain bisa. Nggak gini. Kalau COVID-19 ini kan kita nggak tahu, maksudnya menyebar melalui apa gitu. Kadang dengan bersentuhan aja bisa langsung menyebar, Ustaz. Baik. Yang kita tahu adalah penyebarannya adalah segala penyakit apapun itu pasti udara paling pertama. Ya. Itu udara. Mau dia pilek, mau dia sakit mata, mau apapun segala macam, maka udara itu adalah penyebab. Ya. Lalu renggangnya sok, apakah udara itu tidak sampai gitu? Tapi penyebaran lewat udara itu lebih lambat dibandingkan dengan bersentuhan langsung. Ya, makanya ketika COVID-19 kita itu jangankan untuk saling bersentuhan, memegang kayak misalnya memegang gagang pintu pun nggak boleh kan ya Mas? Maksudnya karena penyebaran melalui media itu lebih cepat dibandingkan melalui media padat itu lebih cepat dibandingkan melalui media udara. Gitu. Sama halnya seperti batuk.
jumlahnya. Tapi kenapa asap tidak direndahkan? Karena ya itu kan melalui udara tuh proses apa ya? Proses penyebarannya tidak terlalu darurat. Coba terangkan kaidah usul fikihnya yang kamu sampaikan. Yang tadi 2 poin itu. Ini Ad-daruratu tubihul mahzurat. baik, Islam. Iya. Ini artinya keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi contoh penerapan dari kaidah yang atas sama halnya seperti memakan daging babi ketika dalam keadaan darurat. Adapun kaidah yang kedua yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Mungkin contoh dalam salat yang dilarang mana? Kan itu ad-daruratu tubihul mahzurat, al-mahzurat sesuatu yang dilarang. ya. Dalam hal sholat sebenarnya merapatkan sholat itu tidak ada hal larangannya. Akan tetapi karena kondisinya berbahaya maka adalah larangan untuk merapatkan sholat karena ketika dirapatkan itu bakal menyebabkan keadaan darurat. Oke, ini udah. Silakan ditutup aja dengan baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.